Roh Kudus, penuhi kami. Coba rasakan setiap lagu saya. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kenapa Daud dipilih Tuhan? Ya, padahal Daud ini masih sangat muda ya. Coba kita lihat dari awalnya dikatakan, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu ya, yang pandai main kecapi ya, ada kelebihannya. Kenapa sih kok milih yang pintar main musik? Nah, Tuhan juga tahu kalau orang yang pintar main musik setidaknya punya hati untuk nyembah. Amin. Nah, ini. Terus ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang pahlawan, punya hati sebagai pahlawan. Pahlawan ini apa sih? Pahlawan adalah orang yang rela dan punya hati untuk berkorban. Amin. Nah, ini kenapa Tuhan pilih dia? Ya karena dia punya hati seorang pahlawan, punya hati yang rela berkorban. Amin. Nah, terus dikatakan juga ia seorang prajurit. Ya, kalau dalam bahasa Jawa prajurit ini prawiro, jujur, dan irit. Ya, prawira artinya perwira itu punya hati kesatria. Punya hati kesatria. Artinya apa? Kalau salah ya ngomong saya salah. Jangan kalau salah nuduh orang lain. Ini yang tidak benar ini. Kita yang salah kok nuduh orang lain, ya kan? Ini artinya bukan punya sifat kesatria. Ya, sifat pengecut namanya, ya kan? Nggak mau mengakui kesalahannya. Nah, kalau prajurit ini kalau salah ngaku salah. Amin. Akui kesalahannya dan belajar untuk memperbaikinya. Terus prajurit ya jujur, punya karakter jujur juga ya. Terus yang pandai bicara, ya maaf, bukan pandai bicara yang pinter gosip ya kan, bukan ya kan. Pandai bicara dalam artian kalau ngomong ini enak gitu ya, luas lah, kalau orang bilang luas, enak dipandang, enak didengar, pandai bicara ya. Ini jadi seorang pemimpin ternyata juga harus pintar untuk menyampaikan sesuatu ya, pandai bicara, elok perawakannya. Jadi dilihat ini juga dia cakep, dia ganteng. Nah, ya artinya bukan sekedar di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan itu dilihatnya elok. Amin. Elok artinya itu bagus dipandang, enak dipandang ya. Jadi bukan berarti terus wah nggak masuk ini Pak, ya kan, saya terlalu nggak ada elok-eloknya sama sekali. Tetapi kalau di dalam Tuhan, kekurangan yang di hadapan manusia ini bisa menjadi satu kelebihan. Amin.
Saya punya teman yang hamba Tuhan juga. Giginya ini maju, tuti, metu setitik, ya kan? Giginya tuti, jadi keluar. Nah, tapi setiap kali kami ketemu gitu ya, gimana kabarnya? Wah, puji Tuhan, luar biasa. Itu senyumnya luar biasa, amin. Bisa nembus ke hati rasanya itu. Padahal kalau lihat fisiknya, wah kayak gini gitu, tutik ya kan. Untungnya metu sidik ya kan. Nah, tetapi dipandang ini enak gitu, senyumnya, lihat gaya bicaranya. Nah, dan yang penting lagi apa? Dan Tuhan menyertainya. Amin. Tuhan menyertai. Nah, kalau Tuhan menyertai, apapun yang dibuat bisa berhasil. Amin. Apapun yang diperbuat bisa berhasil. Dan kalau Tuhan menyertai, ya segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Nah, gitu. Nah, sekarang kenapa Daud diurapi menjadi raja? Kenapa Tuhan pilih Daud? Nah, kita akan lihat sekarang dari ayat 1, jadi 1 Samuel 16 tadi, dari ayat 1. Tuhan mengutus Samuel, ya, karena Samuel masih berduka cita. Nah, kenapa Samuel berduka cita? Ya, karena dari perilaku dari Saul yang menyakiti hati Tuhan, itu yang membuat berduka cita. Nah, ini judulnya Daud diurapi menjadi raja. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Ya, seperti yang kita baca hari Jumat ya, hari Jumat, persekutuan Jumat. Nah, ini. Jadi Saul kalau dilihat secara fisik ini luar biasa. Ada yang pernah dengar kisahnya Saul kan? Saul ini dilihat tinggi badannya ini di atas rata-rata, tinggi badannya. Nah, terus dilihat ketampanannya, Saul juga tampan, juga pintar. Nah, ini yang jadi masalah, kenapa Tuhan tolak dia? Ya, karena Tuhan tidak melihat secara fisik. Ya. Nah, jadi Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi seseorang, dan Samuel belum tahu orangnya yang mana. Nah, terus ayat 2 dikatakan, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Jadi karena ini Saul masih menjadi raja, dan Tuhan memerintahkan untuk mengurapi seseorang menjadi raja untuk menggantikan Saul. Ini makanya Nabi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku mengurapi seseorang? Kalau Saul tahu, karena ini masih raja, tentunya aku akan dibunuh. Ya. Tetapi katakan bahwa engkau akan memberikan persembahan korban kepada Tuhan, ya, karena dia seorang nabi, jadi alasannya ada saja untuk mempersembahkan korban. Nah, ayat 3, kemudian undanglah Isai. Isai adalah bapaknya Daud. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Ya. Jadi Tuhan perintahkan kepada Samuel, aku akan memerintahkan, aku akan memberitahukan apa yang harus kamu perbuat. Ya. Ayat 4, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi
Samuel ini mengikuti apa kata Tuhan. Nah, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata. Nah, kenapa sampai gemetar? Ini nabi yang ada di kerajaan, nggak main-main. Kalau sampai datang ini tentunya ada apa-apa, itu ada sesuatu. Makanya mereka, para penatua kota itu, ya orang-orang penting di kota itu sampai gemetaran ya. Nah, para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Adakah kedatanganmu membawa selamat? Apakah membawa berita baik? Gitu kan? Atau justru sebaliknya membawa berita buruk? Gitu. Nah, tetapi jawabnya, iya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ya, jadi ini ya perlu kita ketahui, kalau mempersembahkan artinya kalau kita beribadah di hadapan Tuhan, kita harus benar-benar menguduskan diri untuk menghadap Tuhan. Ini nggak main-main. Nah, sebenarnya ini yang dipakai orang-orang Yahudi zaman dulu. Masuk di rumah orang itu di depan ada tempat pembasuhan kaki, nggak boleh masuk dengan kaki yang kotor. Nah, ternyata ini sebenarnya ada maknanya juga. Orang kalau dari mana-mana ini membawa kuman, membawa virus, nah harus dicuci dulu, masuk sudah bersih itu intinya. Nah, jadi menguduskan Isai dan anaknya laki-laki, mengundang ke perjamuan korban ya. Nah, ayat 6, ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya, Eliab. Eliab ini kakaknya Daud. Jadi ketika dia masuk ke rumah Bapak Isai, melihat Eliab yang badannya tinggi, besar, gagah, dia pikir, wah ini calon pengganti Saul, ini orangnya gagah, tinggi, besar. Ini hati Samuel ya. Manusia seringkali memandang rupa, memandang wajah, memandang naik apa ya kan, punyanya apa ya. Tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Coba kita lihat ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Tuhan melihat hati ya, Tuhan itu lebih tahu kita ini sungguh-sungguh atau tidak di hadapan Tuhan. Tuhan lebih tahu. Nah, dan dikatakan di sini bahwa jangan pandang parasnya atau perawakannya. Ya, jangan memandang parasnya atau perawakannya, gantengnya, ya atau perawakannya yang tinggi besar. Jangan pandang itu. Tetapi Tuhan melihat hati. Kalau manusia melihat apa yang di depan mata, apa yang kelihatan, makanya mata kita sering tertipu. Sering tertipunya gini, wah orang ini baik ya, wah orang ini luar biasa, dermawan. Tetapi nggak taunya justru penjahat besar itu. Kita nggak tahu, ya kan? Nah, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ini kenapa Daud dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Kenapa Daud diurapi? Kenapa Daud diurapi? Ini perhatikan ya. Jadi bukan karena melihat perawakannya, bukan karena melihat parasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahu kenapa singa itu bisa menjadi raja hutan? Tahu enggak kenapa singa bisa menjadi raja hutan?
Kenapa singa bisa jadi raja hutan? Ada yang tahu? Karena apa? Karena galaknya gitu. Wah, dikit-dikit orang takut. Apakah karena itu? Enggak. Ya. Apakah karena dia paling besar? Oh, tidak. Ya kan? Apakah karena dia binatang paling pintar? Enggak juga. Ya kan? Jadi singa kenapa menjadi raja hutan? Ya, ini perlu diperhatikan. Bukan karena dia yang terbesar. Kalau yang terbesar di hutan masih ada banyak, yaitu gajah. Dia paling besar. Tetapi gajah tidak bisa menjadi raja hutan. Ya kan? Ada lagi yang sedikit lebih besar, apa? Beruang. Kalau beruang kutub ini besar banget. Dia lebih besar, tetapi dia tidak bisa menjadi raja hutan. Ada kuda Nil, itu juga besar, tetapi tidak bisa juga menjadi raja hutan. Ya. Dan apakah dia lebih pintar? Paling pintar di antara binatang? Ternyata tidak juga. Ya. Ya. Karena apa? Ada yang lebih pintar lagi, binatang-binatang lain yang lebih cerdik. Ya, bahkan di Alkitab kan tertulis binatang yang cerdik apa? Ular. Ya kan? Ular. Kenapa bukan ular saja yang bisa besar, bisa menjadi raksasa, yang jadi raja hutan? Ya kan? Jadi bukan karena dia lebih besar, bukan karena dia lebih pintar, tetapi apa masalahnya? Dia punya hati. Hati sebagai raja, mentalnya itu mental prajurit. Amin. Punya mental baja. Gajah memang terlihat besar, padahal ini kerumunan gajah. Tetapi ketika melihat satu ekor singa jantan, apa yang dilakukan? Gajah berjalan dan berpikir bagaimana aku harus bersembunyi. Ya kan? Walaupun dia besar, tetapi berpikir bahwa bagaimana aku bersembunyi. Ini kalau badannya besar terus sembunyi kemana? Susah untuk cari persembunyian, ya kan? Nah, hewan-hewan yang lain seperti ini, mungkin lebih besar, mungkin lebih pintar, tetapi ketika menghadapi kesulitan, hatinya, nyalinya langsung ciut, nyalinya kecil. Ya. Kita lihat banyak orang seperti ini. Kenapa tidak dipilih Tuhan? Karena kalau di depan umum, kadang-kadang ini seperti wah luar biasa gitu. Tetapi begitu menghadapi masalah yang sebenarnya, nyalinya langsung ciut. Ini ibarat binatang seperti apa ini? Seperti jangkrik. Kalau tidak ada orang ini bunyinya kencang, krik 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 krik, gitu kan? Begitu ada orang datang langsung diam, ya. Sunyi senyap, ya kan? Nah, kalau di firman Tuhan, ini contohnya seperti siapa? Petrus. Petrus sebelum diurapi Tuhan, sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, apa yang dilakukan? Sebentar lagi ada orang yang menangkap aku, ya kan? Tetapi apa yang dikatakan Petrus? Tuhan, wah, janjinya itu luar biasa. Sekalipun murid-murid meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Walaupun engkau sampai mati, aku juga akan ikut engkau. Itu perkataannya luar biasa, iya kan? Tetapi coba pas benar-benar Tuhan Yesus ditangkap sama prajurit, ditangkap pasukan Romawi, apa yang terjadi? Ada seorang ibu-ibu yang ngomong, kamu salah satu dari mereka ya? Bukan, aku tidak kenal dia, ya kan? Langsung dia pergi. Terus ada orang lagi yang berkata, kamu kan dari mereka, kamu salah satu muridnya Yesus yang ditangkap itu. Bukan, ya kan? Sampai yang ketiga kalinya sampai bersumpah-sumpah itu, sumpah aku tidak kenal dia. Berapa banyak anak-anak Tuhan seperti ini?
Kalau ada apa-apa, sebelum terjadi apa-apa ini, ngomong luar biasa ya kan. Tetapi ketika benar-benar menghadapi masalah, langsung ciut, nyalinya kecil, ya kan, nggak ada artinya. Nah, coba ini apa yang terjadi dengan Petrus? Siapa yang mengingatkan? Yang mengingatkan ayam. Ya kan, ayamnya berkata apa? Ukur yuk. Karena Tuhan sudah berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ketika ayam berkokok, dia langsung ingat, benar apa kata Tuhan, aku sudah menyangkal dia 3 kali. Disitulah kejatuhan Petrus, hatinya hancur, merasa menjadi orang yang tidak ada artinya, tidak berdaya, ya, hatinya kecil. Nah, sampai dia menangis seorang diri, dia nangis, dia menyesali semuanya. Nah, tapi beda lagi setelah dia diurapi Tuhan, ada perubahan yang besar. Amin. Nah, ini makanya semuanya berawal dari hati, semua berawal dari hati. Jadi kenapa Tuhan memilih Daud? Kenapa Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja? Nah, coba kita lihat waktu menghadapi Goliat. Waktu menghadapi Goliat, pasukan Israel termasuk kakaknya Daud, abangnya Daud ini yang namanya Eliab, ini seorang yang tinggi besar. Bahkan Saul ini orang yang paling tinggi di antara bangsanya. Ketika melihat Goliat, seorang raksasa yang orang Filistin ini, apa yang dilakukan? Mereka bersembunyi. Mereka takut, bahkan orang Filistin sampai menantang, mana pasukan Israel, mana barisan Allah, ya kan? Makanya Daud langsung sampai panas hati karena apa? Dia mengolok-olok Allah kita, dia tidak terima, ya, tidak terima. Dan apa yang dilakukan? Daud berkata, aku akan lawan orang itu, ya kan? Padahal dilihatnya dia masih kecil perawakannya. Kita lihat ya. Nah, kita lihat dari ayat 8. Nah, nanti seterusnya. Jadi bagaimana sih Daud ini? Nah, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Tadi lihat Eliab orangnya gagah, ya, gagah perkasa secara fisik, tetapi orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 9, kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ini anak-anaknya suruh keluar semua, suruh lihat Samuel, ya. Ayat 10, demikian Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Nah, ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Maksudnya ini kan sudah ada berapa orang yang lewat, kenapa ada 7 orang enggak terpilih semua? Apakah ini sudah anakmu semuanya, anak laki-lakimu semuanya? Nah, jawabnya apa? Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita akan duduk makan, sebab kita tidak akan duduk makan. Jadi kita nggak akan makan sampai ia datang kemari. Jadi nunggu sampai dia datang. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Nah, ini apa yang dilihat dari Daud, beda dengan kakak-kakaknya yang tertua. Ia kelihatan merah-merah, kemerah-merahan. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Wah, ganteng banget, cakep banget. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Amin. Nah, ini jadi bukan apa yang dilihat oleh manusia yang kelihatan gagah perkasa, tinggi besar,
bukan itu. Tetapi Tuhan melihat Daud yang masih kemerah-merahan ini berarti masih sangat muda. Ya, kalau orang kita bilang ini masih bau kencur ini. Anak masih kemarin sore. Nah, tetapi Tuhan berfirman, bangkitlah urapi dia, sebab inilah dia. Ya, sebab inilah dia, maksudnya orang yang dipilih oleh Tuhan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, apa yang terjadi setelah diurapi? Berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah pilih, hatinya sudah terpikat kepada seseorang, dan Tuhan sudah urapi, roh Tuhan berkuasa atasnya. Ingat ya, jadi kalau kita sudah diurapi Tuhan, artinya pada saat itu juga roh Tuhan mulai berkuasa atas kita. Amin. Kalau roh Tuhan berkuasa atas kita, ya ada sesuatu yang beda, ada yang lain. Mentalnya, karakternya, itu pasti ada perubahan. Dan apa yang dilakukan Daud? Nah, ini saya lanjut ke ketika menghadapi Goliat, menghadapi raksasa. Banyak pasukan Israel yang orangnya lebih tinggi, lebih besar, lebih jago dalam bertarung, tetapi ketika melihat musuhnya terlalu tinggi, terlalu besar, mereka bersembunyi, mereka ketakutan, ya kan? Mereka ketakutan. Jadi apa? Akhirnya justru Daud yang berani. Aku akan lawan orang tidak bersunat ini. Ya. Ketika menghadapi Goliat, apa yang dilakukan? Ketika Goliat datang dan menantang barisan Israel, dia berkata, kamu datang dengan membawa pedang, dengan membawa tombak, tetapi aku datang membawa apa? Nama Tuhan. Amin. Dengan membawa nama Tuhan. Nah, sekarang bagi kita anak-anak Tuhan, apakah kita benar-benar memiliki mental seorang prajurit ini? Karena kalau dikatakan sebenarnya singa Yehuda adalah Tuhan Yesus, dan kita juga adalah anak-anak Tuhan. Artinya harusnya kita juga mempunyai hati seperti hati singa ini. Amin. Hati yang tidak takut. Jadi seperti gajah walaupun besar, ketika bertemu dengan singa, dia berpikir, kemana ya saya akan pergi, kemana saya harus bersembunyi. Tetapi untuk singa tidak. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ini dalam artian punya hati sebagai pahlawan, punya mental seorang prajurit. Ya. Ia seorang prajurit yang pandai bicara, prajurit tapi pandai bicara, tapi bukan bergosip loh ya. Kalau yang banyak ngomong tapi ngomong yang lantur, banyak gosip, nah, Tuhan malah nggak pakai itu. Ya. Tapi artinya pandai bicara di depan umum, bisa membangkitkan orang, membangkitkan semangat pasukannya. Ya, bahkan ketika ketemu dengan gerombolan orang-orang yang ditagih utang, orang-orang yang bangkrut, yang tadinya ini orang-orang yang tidak berguna, dianggap sampah oleh lingkungannya, ketemu dengan dia ada 600 orang, dia menjadi pemimpinnya dan dapat membangkitkan orang-orang ini menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Amin. Ini karena perkataan, karena dia pandai bicara, bukan soal fasih lidahnya, tetapi bisa menyampaikan firman-Nya, firman Tuhan. Itu kalau kita lihat bagaimana dia pandai bicara, kita lihat